Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas seputar resolusi keuangan di tahun 2025. Dan aku bahas ini tujuannya adalah supaya teman-teman semua nanti di akhir video kamu bisa ngeset resolusi keuangan kamu dan kamu juga bisa mencapai goal-goal keuangan yang udah kamu set untuk tahun ini ya teman. Dan seperti biasa nanti aku juga akan kembali lanjutin program nabung rutinku di deposito BPR by Komunal. Oke, pertama-tama kita bakal bahas kenapa sih kita perlu memiliki yang namanya resolusi keuangan. Ini simpelnya adalah jawabannya dengan kita memiliki resolusi keuangan, kita akan menjadi memiliki tujuan. Dan memiliki tujuan itu penting banget supaya kita bisa mencapai financial goals kita. Kalau misalnya kita nggak ada tujuan yang jelas, akan sulit banget untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut ya teman. Karena kita aja nggak ngeset untuk diri kita supaya kita berjalan di jalur yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah kenapa tujuan dan goal keuangan itu sangat penting. Bahkan ini nggak hanya untuk seputar keuangan aja, untuk hal lain pun memiliki tujuan dan goal itu penting banget. Baik misalnya dalam karir kamu, dalam pencapaian kamu, dalam mungkin kesehatan kamu, nilai spiritual kamu, dan sebagainya. Ini nggak cuman masalah keuangan. Tapi tentunya untuk mencapai goal keuangan, ya kamu perlu memiliki yang namanya tujuan keuangan. Nah, dalam mengeset tujuan keuangan, tentunya tujuan keuangan kamu harus jelas dan jangan sampai tujuan tersebut ngawang-ngawang ya. Tujuan kamu itu sifatnya harus bisa didefinisikan dan juga harus spesifik. Jangan cuma ngawang-ngawang, misalnya kamu pengen kaya, pengen banyak uang, pengen bebas dari utang atau apa. Tapi kamu harus tentuin, kalau misalnya kamu ingin menjadi kaya, kayanya itu kamu berapa? Kamu ingin mencapai berapa? Apakah kamu pengen mencapai 100 juta? Kamu pengen mencapai 300 juta? 500 juta? Atau mungkin 1 miliar? Jadi di sini kamu harus spesifik dan jelas nentuin tujuan keuangan kamu. Kemudian setelah kamu udah nentuin tujuan yang jelas dan juga nggak ngawang, berikutnya kamu juga harus menentukan tujuan secara realistis. Karena kalau misalnya kita nggak realistis dalam ngeset tujuan tersebut, misalnya tujuan kita terlalu jauh, terlalu mustahil untuk kita bisa capai, atau misalnya terlalu muluk-muluk, ujung-ujungnya nanti kita baru jalanin dikit, kita udah kehilangan motivasi, dan kalau misalnya udah sampai kehilangan motivasi, bahkan kita bisa sama sekali nggak berprogres, dan itu membuat kita nggak semakin dekat ke tujuan tersebut ya teman. Makanya itu kenapa kamu harus kenali diri kamu sendiri, kamu pahami dulu kira-kira kemampuan kamu secara realistisnya berapa yang kamu bisa capai. Jadi menentukan tujuan harus seperti itu. Nih aku di sini kasih gambar ilustrasi aja. Misalnya kalau kamu pengen mencapai 100 juta rupiah atau berapa ratus juta, ya mungkin kamu bisa catat supaya kamu nanti bisa bekerja untuk mencapai goal tujuan kamu itu ya. Nah, berikutnya langkah kedua ini adalah langkah yang penting juga, yaitu kamu harus memecahkan menjadi langkah-langkah kecil. Atau lebih mudahnya mungkin kamu pecah menjadi small actionable step ya, teman. Pertama-tama secara keuangan yang paling gampang adalah kalau misalnya kamu ketahui dulu, kamu kenali keuangan diri kamu sendiri, pengeluaran dan pemasukan kamu itu setiap bulan berapa ya teman. Kamu boleh coba untuk melakukan tracking bulanan kamu selama 3 bulan terakhir. Kamu ambil aja rata-rata 1 bulan pengeluaran dan pemasukan kamu itu berapa. Ini tujuannya supaya tahu lebih detail kira-kira berapa sih income sama expense kamu. Nah, kemudian setelah kamu tahu income kamu, setelah kamu tahu expense kamu, berikutnya adalah kamu tentukan berapa banyak yang ingin kamu tabung setiap bulannya. Sebenarnya ini metodenya macam-macam. Kamu boleh menggunakan metode spending cap, atau misal kamu pengen menggunakan budgeting ala 50%, 30%, 20%, itu juga boleh. Kamu boleh coba cari metode yang paling cocok dengan kamu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka untuk menggunakan metode spending cap ya. Jadi setelah aku tahu pengeluaran dan pemasukan aku, ya udah aku batasin 1 bulan pengeluaran aku bolehnya di angka segini. Dan biasanya aku batasinnya mungkin hanya sekitar 20% yang aku gunakan untuk kebutuhan hidup elemen, sisanya 80% aku investasikan. Tapi teman-teman nih boleh kembali ke kamu lagi, kamu boleh sesuaikan dengan diri kamu. Mungkin ada juga yang suka prinsip Pareto, pengen gunakan 80-20, tapi 20% ditabung, 80% digunakan, itu juga boleh. Itu kamu bebas, kamu tentuin aja sendiri. Nah, biasanya ini juga perlu progres karena seiring berjalan waktu nanti kamu mulai menemukan mana yang paling cocok buat kamu ya teman. Kemudian kalau misalnya kamu udah ngeset ini di awal, langkah berikutnya ini adalah langkah yang paling mudah diucapkan tapi paling sulit untuk dilaksanakan. Yaitu apa? Yaitu kamu harus stick to the plan dan juga lakukan dalam jangka yang sangat panjang dengan sangat disiplin ya teman. Nah, di sini aku selalu meng-highlight kata disiplin karena menurut aku pribadi yang paling penting itu kalau pengen mencapai goal keuangan adalah disiplin diri kamu ya teman.
Jadi kamu harus benar-benar disiplin. Menurut aku pribadi, disiplin ini adalah kunci. Kalau misal kamu udah nggak punya core yang satu ini, sulit banget untuk kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Aku pribadi, aku memiliki porto yang saat ini terhitung jumlahnya lumayan, yaitu di angka miliaran, dan aku masih umur kepala dua. Kenapa bisa begitu? Itu ya karena aku menitik beratkan pada disiplin diriku. Dan aku pribadi membangun portofolioku itu sama sekali nggak ada warisan ya, men. Semua itu aku bangun sendiri, dan aku mulainya bener-bener dari nol juga. Bagi aku pribadi, aku suka banget ngutip quotes dari Warren Buffett, kita nggak perlu menjadi lebih pintar dari yang lain. Yang kita perlukan hanya kita perlu lebih disiplin dari yang lain. Jadi kita harus come up with a plan. Setelah kita memiliki plan tersebut, kita tinggal masalah eksekusi aja, kita eksekusi dengan sangat disiplin dan lakukan itu dalam jangka panjang. Maka nanti pasti itu bisa membawa kita makin dekat ke tujuan. Oke, berikutnya adalah setelah kamu melakukannya dengan disiplin, langkah berikutnya adalah tinggal kamu lakukan tracking secara berkala. Ini tujuannya adalah supaya kamu bisa memastikan dirimu selalu on track menuju goal keuangan kamu itu. Nah, kamu lakukannya itu seberapa sering, ini bebas saja. Kamu boleh cocokin diri kamu, sesuaikan dengan keadaan, kamu sukanya seperti apa. Misal kamu pengen lakukan itu setiap quarter, atau misalnya per semester, setiap 6 bulan sekali, atau kalau misal kamu pengen lakukan setiap bulan, setiap minggu, itu bebas. Kalau aku pribadi, aku suka nge-track networkku itu setiap 1 bulan ya, men. Jadi aku punya file Excel di mana aku tahu networkku dari waktu ke waktu. Dan biasanya aku ngecek tiap bulan. Nah, menurut aku pribadi, kalau misalnya network kamu dari waktu ke waktu, misalnya setiap bulan itu nggak selalu naik, itu juga nggak masalah. Yang penting kita lihatnya secara garis besarnya aja. Kamu boleh coba zoom out dan kamu lihat secara jangka panjang apakah bertumbuh atau nggak. Paling nggak dari tahun ke tahun itu ada peningkatannya. Walaupun kalau misalnya setiap bulan nggak naik, tapi paling nggak secara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu udah lebih kaya daripada kamu di masa lalu. Terus bisa juga kamu misalnya melakukan tracking yang lain. Contohnya kalau misalnya kamu lagi ada di fase bukan berinvestasi, tapi kamu pengen melunasi hutang terlebih dahulu. Nah, bisa aja kamu lakukan tracking misalnya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari semester ke semester. Apakah hutang kamu itu makin lama makin terkikis atau enggak? Apakah network kamu negatif itu makin deket ke arah 0 atau enggak ya, men? At least kamu bikin dulu networknya 0 supaya kamu nggak terlilit utang, terutama hutang konsumtif. Dan ini supaya bisa bebasin kamu dari bunga juga ya, men. Nah, berikutnya langkah terakhir adalah kamu setelah kamu melakukan tracking, kalau misalnya kamu udah cocok, ternyata itu membawa kamu makin dekat ke goal kamu, ya udah kamu keep doing what you're doing, kamu lakukan terus dalam jangka panjang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kamu nggak makin dekat ke tujuan, misalnya setelah kamu lihat-lihat, setelah setengah jalan ini kamu kira-kira nggak bakal mencapai goal kamu nih, ya mungkin kamu boleh coba reevaluasi kamu kurangnya di mana ya, men. Kamu bisa cari cara gimana caranya supaya kamu bisa kembali on track ke resolusi keuangan yang udah kamu set itu. Misalnya kalau semua itu nggak on track, kemudian kamu perlu melakukan penyesuaian. Contohnya kamu misalnya bisa cut spending, kamu misalnya potong pengeluaran kamu yang nggak penting. Contohnya kamu cek, wah ternyata keuangan kamu nih, contohnya berapa bulan terakhir bocornya karena kamu banyak pengeluaran di reward yourself, atau misalnya kamu banyak subscription, misalnya Spotify, Netflix, dan sebagainya. Atau mungkin kamu ada bocor di pengeluaran-pengeluaran tertentu, kamu bocor di lifestyle spending, ya mungkin kamu bisa consider untuk coba benahi itu. Nggak apa-apa kita menunda kesenangan di awal untuk bisa kita menikmati di masa depan nanti ya, men. Karena in the long run, pada akhirnya nanti kita sendiri yang bakal diuntungkan juga. Nah, poin terakhir adalah memilih kendaraan yang tepat untuk kita berinvestasi ya, men. Jadi jangan sampai kamu udah ngelakuin semua stepnya tadi, tapi kamu milih instrumennya sembarangan, akhirnya malah menjauhkan kamu dari goal kamu. Nah, di sini salah satu instrumen tepat yang bisa kamu gunakan juga adalah deposito BPR by Komunal. Di mana ini aku juga udah include ke portofolioku secara pribadi. Kamu bisa lihat di sebelah kanan layar, itu aku taruh sekitar 300 juta rupiah, men. Dan di sini aku juga udah menentukan salah satu resolusi keuanganku adalah aku akan terus berinvestasi di deposito BPR by Komunal. Aku akan terus menambah posisiku dan terus lanjutin program nabung rutinku ya, men. Sehingga hopefully nanti kalau misalnya berhasil, aku berharap nanti ini portofolionya bisa menyentuh angka 500 juta by the end of 2025 ini. Teman-teman semua yang pengen ikutin perjalanan investasiku, boleh juga ikut nabung di deposito BPR by Komunal, atau kamu juga boleh cek playlist deposito BPR by Komunal yang ada di channel ini. Oke, berikutnya aku bakal tunjukin dulu teman-teman cara investasinya, karena masih lumayan banyak teman-teman yang nanya tutorial investnya ya. Pertama-tama kamu tinggal pilih bagian peluang di sini, kemudian kamu pilih BPR-nya. Aku pribadi aku suka nyalain e-deposito supaya semua prosesnya bakal lebih mudah. Kemudian di sini aku bakal
bakal pilih salah satu aja, aku pilih BPR Kirana Indonesia. Berikutnya aku tinggal ajukan deposito dan masukin nominal yang pengen aku investasikan. Nah, berikutnya aku tinggal pencet ajukan deposito, kemudian lanjut ya teman. Berikutnya kita akan melakukan penandatanganan dokumen. Nah, di sini aku bisa tinggal cek dokumennya, scroll ke bagian yang paling bawah, kemudian taruh tanda tanganku di tempat yang sesuai. Kalau udah, kita tinggal pencet lanjutkan, kemudian masukin OTP yang dikirimkan ke nomor kita. Setelah beres, kamu tinggal pencet konfirmasi ya teman. Berikutnya kita akan diminta untuk melakukan pembayaran. Seperti biasa, aku akan bayar menggunakan bank digital. Nah, kalau udah, kita tinggal pencet tombol refresh ya, teman. Terima kasih sudah melakukan deposito. Kemudian kalau kita reload di sini, harusnya udah beres. Nah, di sini udah tertulisnya aktif. Kita back ke beranda, harusnya udah bertambah. Nah, setelah menunggu berapa saat, sekarang danaku udah berhasil masuk dan deposito berjalanku udah bertambah menjadi 310 juta rupiah ya, teman. Buat teman-teman yang masih belum tahu ini apa, ini adalah deposito BPR by Komunal, di mana aplikasi ini memungkinkan kamu untuk bisa berinvestasi di deposito BPR dari 370 mitra BPR terseleksi di Indonesia. Semuanya bisa kamu lakukan hanya dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi deposito BPR by Komunal ini. Nah, produk deposito BPR-nya itu beragam, kamu bisa memilih dari berbagai macam produk deposito BPR yang tersedia, teman. Bunga maksimalnya itu bisa sampai 6,75%. Ini kamu bisa lihat, ini beda-beda semuanya. Nah, karena tingkat 6,75% ini adalah tingkat yang masih dijamin oleh LPS, sehingga kalau kamu investasi di sini, kamu bisa mendapatkan penjaminan dari LPS, dijaminnya hingga 2 miliar per nasabah per banknya. Dan seluruh mitra BPR di sini itu udah menjadi peserta penjaminan LPS. Kemudian di aplikasi ini juga, karena ada banyak pilihan, ini bisa memberikan kamu fleksibilitas untuk milih apakah kamu pengen pilih BPR-nya yang lokasinya dekat dengan domisili kamu, atau misal kamu pengen pilih yang return-nya atau bunganya paling tinggi, atau bahkan kalau misalnya kamu pengen sesuai tenornya dengan kebutuhan investasi kamu untuk mencapai resolusi keuangan tertentu kamu di tahun 2025, itu juga bisa. Kamu tinggal pilih aja tenornya sesuai yang kamu mau. Nah, terus yang terakhir di sini, kamu udah bisa investasi dengan modal minim sekalipun ya. Kamu juga bisa dapat bonus cashback hingga 50.000 dengan hanya minimal deposito 5 juta rupiah dengan minimal tenor 3 bulan. Jadi pastikan kamu gunakan kode referralku yaitu HABITS, HABITS, supaya kamu bisa dapetin cashbacknya. Jadi udah nggak ada alasan untuk nggak berinvestasi di deposito BPR by Komunal. Dan kamu juga bisa download aplikasinya di App Store maupun Play Store ya, teman. Android, iPhone, semuanya udah bisa. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!